Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusri Alwi Jamba dengan BP 1810542018, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pembangunan ekonomi jangka panjang negara Laos tahun 2000 sampai 2020. Sebelum kita mengetahui apa saja perencanaan pembangunan negara Laos pada tahun 2000 sampai 2020, sebaiknya kita lihat sedikit profil dari negara Laos. Negara Laos, atau lebih tepatnya Republik Demokratik Rakyat Laos, berdiri pada tanggal 2 Desember tahun 1975. Negara yang beribu kotakan di Vientiane ini merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut atau pesisir. Karena tidak memiliki laut, maka negara Laos sering dijuluki dengan The Landlocked Country. Negara Laos ini berada di tengah Asia Tenggara yang terkurung di daratan di semenanjung Indochina. Negara yang bernama lengkap Republik Demokratik Rakyat Laos ini berbatasan dengan Thailand dan Myanmar di sebelah barat, sedangkan di sebelah timur Laos berbatasan dengan Vietnam. Di sebelah selatannya Laos berbatasan dengan Kamboja, dan di sebelah utaranya Laos berbatasan dengan Republik Rakyat Cina. Laos merupakan salah satu dari lima negara komunis yang ada di dunia. Penduduk Laos terdiri dari berbagai etnis. Etnis Lao hidup di tanah rendah dan dekat sungai. Etnis Thai hidup di daratan tinggi. Orang non-Khmer hidup menyebar di wilayah Laos. Dan orang Meo serta etnis Yao hidup di daerah pegunungan yang merupakan pendatang dari Tiongkok Selatan. Sedangkan untuk luas, negara Laos memiliki luas wilayah sebesar 236.800.000 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 7.019.073 jiwa. Mayoritas penduduk Laos adalah beragama Buddha dengan persentase 64,7% dari total penduduk Laos itu sendiri. Sedangkan 31,4% memilih untuk tidak beragama dan sekitar 1,7% adalah agama Kristen. Bahasa resmi dari negara Laos adalah bahasa Laos. Laos merupakan salah satu negara di ASEAN yang perekonomiannya tidak stabil. Berbagai upaya pemerintah menaikkan perekonomian telah dilakukan, terutama sejak disepakatinya komitmen masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Hal ini semakin jelas terlihat sejak pertemuan KTT ASEAN pada tahun 2005. Perdana Menteri Laos menyampaikan bahwa tujuan Laos adalah memberantas kemiskinan sehingga menyingkirkan status negara terbelakang pada tahun 2020 dengan berfokus pada pembangunan ekonomi. Setelah kita tahu sedikit dari profil negara Laos, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang perencanaan pembangunan ekonomi jangka panjang dari negara Laos tersebut. Pembangunan sosial dan ekonomi negara Laos adalah salah satu perwujudan proses demokratisasi rakyat Laos yang menjunjung tinggi keharmonisan dan solidaritas dalam komunitas nasional. Pemerintahan Laos telah mempersiapkan beberapa strategi pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Strateginya adalah Strategi Pertumbuhan Nasional dan Pemberantasan Kemiskinan atau National Growth and Poverty Eradication Strategy tahun 2000 sampai 2020. Sebagai negara yang sejak lama berstatus negara terbelakang, proses demokratisasi pembangunan ekonomi menjadi tantangan besar bagi pemerintah Laos di tengah kondisi dinamika sosial yang ada. Berdasarkan data, ekonomi nasional Laos telah mencapai kemajuan besar melalui perjuangan yang sangat sulit dalam 25 tahun terakhir. Setelah melalui krisis moneter Asia pada tahun 1997, ekonomi Laos mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun 2001 hingga 2006, sekitar
6,8% per tahunnya. Sedangkan pada periode 2006 sampai 2010, ekonomi Laos bahkan meningkat sampai 7,9%. Produk nasional bruto per kapita Laos juga terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Langkah pertama yang diambil Laos adalah menarik modal asing dan investor asing masuk ke dalam negara Laos itu sendiri. Laos berkali-kali merevisi undang-undang tentang investasi asing, serta mengizinkan perusahaan asing mentransfer keuntungan keluar Laos. Investor asing juga diizinkan mendirikan perusahaan dengan modal murni atau dengan modal patungan. Bahkan pemerintah Laos juga tidak memungut pajak terhadap perusahaan asing untuk 5 tahun pertama bisnis di Laos. Dan sejak bergabung menjadi anggota ASEAN, pemerintah Laos menjadi terbuka untuk mengadakan diskusi dan kerjasama pembangunan ekonomi dengan banyak negara. Dengan keikutsertaan Laos di ASEAN dan komitmen liberalisasi perdagangan, pemerintah Laos terus berupaya melakukan integrasi ekonomi yang lebih kuat ke pasar. Dalam pembangunan perekonomian ASEAN, Laos sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi regional, pariwisata, investasi asing, dan bantuan luar negeri. Beberapa di antaranya kerjasama yang disebut pembangunan segitiga dengan negara Kamboja dan Vietnam. Bahkan, Laos berani mengakui ketertinggalan ketika memulai reformasi dan restrukturisasi. Laos berusaha mengejar dengan bercermin pada pengalaman keberhasilan negara-negara lain, sekaligus memadukan dengan keadaan alam negeri untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi selanjutnya. Berbagai potensi yang dimiliki Laos menjadi landasan pemerintah untuk mengoptimalkan potensi tersebut untuk peningkatan ekonomi negara Laos. Laos memiliki beberapa komoditi ekspor utama, diantaranya hasil pertanian, emas, tembaga, tenaga listrik, produk kayu, pakaian jadi, dan hasil tambang lainnya yang akan diekspor ke negara seperti China dan Thailand. Secara garis besar, strategi perencanaan pembangunan ekonomi jangka panjang dari negara Laos meliputi 4 sektor utama, yaitu yang pertama sektor agrikultur dan hutan, yang kedua sektor pendidikan, yang ketiga sektor kesehatan, dan yang keempat sektor infrastruktur dan jalan desa. Kita akan membahas mulai dari yang sektor pertama. Sektor pertama adalah sektor agrikultur dan pengembangan hutan. Pemerintah berupaya meningkatkan perdagangan hasil pertanian dan pengembangan hutan. Sebelumnya, pemerintah Laos telah berupaya dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 melalui program yang disebut dengan Agriculture Master Plan, yaitu produksi pangan dan komoditi, pembentukan organisasi petani, penerapan pola produksi, relokasi lahan dan pembangunan desa, pelestarian hutan, pembangunan infrastruktur lahan pertanian dan hutan, penelitian dalam bidang pertanian dan kehutanan, serta peningkatan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pemerintah mencanangkan strategi pembangunan ekonomi nasional melalui visi hingga tahun 2020 dalam bidang pertanian. Pemerintah Laos memiliki visi akan terus membangun sektor agrikultur, hutan, dan sumber daya alam untuk jangka panjang, yaitu melalui pembangunan yang berkelanjutan, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan ekologi. Beberapa strategi pemerintah Laos pada sektor agrikultur diantaranya: 1. Memperkenalkan secara bertahap dan meningkatkan aplikasi produksi modern pertanian kepada UKM, terutama menghadapi perubahan iklim kepada petani. Yang kedua yaitu menjaga ketahanan pangan untuk menjaga keberlanjutan hidup masyarakat desa. Pada jangkauan yang lebih luas, pemerintah Laos juga berupaya meningkatkan dan menerapkan inovasi teknologi produksi pertanian untuk meningkatkan nilai produksi bahan pangan untuk kebutuhan pasar, baik domestik, regional, maupun global. Strategi yang terakhir adalah
pengembangan sektor infrastruktur dan jalan desa. Peningkatan infrastruktur merupakan bagian dari strategi untuk keluar dari status least developed country pada tahun 2020 yang pertama kali dikonseptualisasikan pada Kongres Partai ke-6 pada tahun 1996. Pemerintah Laos berupaya untuk menjadi titik hubungan di antara negara-negara tetangga, menjembatani ekonomi yang lebih maju dari Cina, Thailand, dan Vietnam. Oleh sebab itu, pemerintah Laos membuka kerjasama asing terkait pemenuhan pembangunan infrastruktur dan jalan desa, di antaranya dengan pembangunan jalan raya, pembangunan rel, pembangunan jaringan listrik, dan internet. Strategi yang kedua adalah pembangunan sektor pendidikan. Pemerintah Laos berupaya meningkatkan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, yaitu dengan menyediakan akses pendidikan secara merata, baik pendidikan formal maupun informal, pelatihan kejuruan, peningkatan kualifikasi guru, kurikulum sekolah, serta peningkatan seluruh sektor pendidikan. Reformasi pendidikan di Laos dilakukan untuk menyiapkan generasi dengan pandangan ilmu yang luas, memiliki semangat patriotisme, solidaritas dalam multi etnis, dan pemuda Laos diharapkan mampu mempromosikan tradisi dan budaya, memiliki pengetahuan, skill, disiplin, dan tanggung jawab. Selain itu, pemuda Laos harus memiliki kesehatan yang baik, kemampuan berpikir yang kreatif, gaya hidup yang sehat, sehingga menjadi bagian pembangunan ekonomi nasional Laos. Dalam perkembangannya, terkait dengan pembangunan sosial dan ekonomi Laos, pemerintah berhadapan terhadap peningkatan pendidikan untuk mendukung strategi melalui pengembangan pendidikan sains, sosial, dan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut menjadi acuan Otoritas Menteri Pendidikan Laos yang melakukan strategi Provincial Education Service untuk mencari bibit unggul di wilayah terpencil. Seiring dengan berlakunya sistem desentralisasi, pemerintah pusat mendukung masing-masing wilayah distrik tersebut. Menteri Pendidikan juga bersinergi dengan Menteri Pertanian tentang pelatihan pemuda dalam sektor pertanian, aturan, dan kerjasama yang diupayakan oleh keduanya. Sistem pendidikan Laos terbagi menjadi empat tahapan. Tahapan yang pertama itu preschool education, tahap kedua primary education, tahap ketiga secondary education, dan tahap terakhir yaitu high education. Dalam perkembangannya, pendidikan dimulai dari balita dengan menggunakan kurikulum non-formal, lokal kurikulum, dan pelajaran kemampuan dan skill. Strategi yang ketiga adalah pengembangan sektor kesehatan. Peningkatan kualitas kesehatan terjangkau, perbaikan distribusi air minum yang aman, sistem sanitasi, dan perbaikan standar gizi menjadi prioritas pemerintah Laos dalam sektor kesehatan. Pemerintah meningkatkan alokasi dana pelayanan kesehatan dan tenaga kerja dengan bekerja sama dengan negara donor internasional. Dengan peningkatan kualitas kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas, sehingga dapat bersaing dalam perkembangan ekonomi pasar liberal yang semakin ketat. Pengembangan sektor kesehatan dilaksanakan menurut dua jenis rencana kesehatan nasional. Yang pertama itu sektor kesehatan jangka 5 tahun terkait pengembangan, dan yang kedua rencana operasional tahunan. Menteri Kesehatan bertanggung jawab untuk merumuskan rencana kesehatan nasional. Sejalan dengan deklarasi Vientiane tahun 2006 tentang efektivitas bantuan sektor luas koordinasi. Mekanisme untuk kesehatan melengkapi platform untuk Departemen Kesehatan dalam kemitraan dengan semua pemangku kepentingan untuk peningkatan status kesehatan masyarakat. Selain itu, kebijakan ditujukan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan swasta melalui akreditasi dan perizinan. Upaya peningkatan sistem informasi kesehatan
serta peningkatan kuota tenaga kesehatan, dan meningkatkan retensi pekerja kesehatan yang melayani daerah pedesaan terus dilakukan oleh pemerintah Laos. Secara administratif, sistem kesehatan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama yaitu tingkatan pusat melalui Departemen Kesehatan atau Depkes, tingkatan yang kedua itu provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi atau PHO, dan tingkat ketiga itu kabupaten melalui Dinas Kesehatan Kabupaten atau Dinkes.